Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita masih belajar tentang listening comprehension. Kita akan membahas part B dan part C. Yang part B itu dia bentuknya long conversation dan part C itu dia bentuknya talk. Nah, ini yang tampil di layar teman-teman, ini adalah contoh dari yang part B, yaitu long conversation. Ini ya. Kalau short conversation yang di part A itu man-nya berbicara satu kali, woman-nya satu kali, kemudian ada satu pertanyaan. Tapi kalau yang di part B itu man dan woman-nya berbicara berkali-kali, kemudian diikuti oleh sekitar 4 atau 5 pertanyaan. Jadi teman-teman kalau tidak mengerti keseluruhan maksud dari audio ini, kemungkinan besar akan salah menjawab langsung 4 pertanyaan. Jadi ini lebih susah daripada yang di part A. Kemudian ini adalah contoh dari yang part C, yaitu talk. Kalau yang part B dan part A itu adalah conversation, dialog gitu ya. Tapi kalau yang di talk itu dia hanya ada satu pembicara, entah itu yang berbicara laki-laki atau perempuan. Nah, biasanya pembicara di bagian part C ini dia bisa dosen yang sedang menerangkan mata kuliah, atau seorang audio announcer, atau seorang tour guide gitu. Nah, satu talk ini sama seperti part B, yaitu diikuti oleh sekitar 4 atau 5 pertanyaan. Jadi teman-teman kalau tidak mengerti keseluruhan dari apa yang dibicarakan oleh speaker ini, kemungkinan salahnya langsung 4 atau 5 soal. Jadi memang part B dan part C itu dia lebih susah daripada yang part A. Kemudian ada general tips. Tips yang pertama adalah anticipate the topic and question. Jadi di setiap kita akan mengerjakan part B atau part C, itu pasti nanti ada seorang narator yang akan menginstruksikan kita bagaimana cara mengerjakan part B dan part C ini. Ada contoh soalnya juga. Nah, itu kan sebenarnya instruksi itu sudah familiar di telinga kita, jadi tidak perlu didengarkan kalau menurut saya. Dan kita gunakan waktu itu, detik-detik itu, walaupun sebentar, untuk langsung melihat pilihan jawaban yang ada di lembar soal, dan kemudian menebak kira-kira nanti topiknya itu apa, topik pembicaraannya itu apa, dan pertanyaan yang akan ditanyakan itu apa. Kemudian tips yang kedua adalah listen carefully to the first line of the conversation. Kalau di part A kita diajarkan justru untuk lebih fokus ke second line, tapi kalau di part B dan part C justru kita akan disuruh untuk lebih memperhatikan di bagian pertama percakapan atau pembicaraan. Karena kalau ketika kita kehilangan konsentrasi, terus kehilangan fokus di bagian awal-awal percakapan, biasanya nanti kita akan kesulitan untuk menebak topiknya itu apa. Kemudian yang terakhir adalah don't try to answer the question while you listen. Manusia normal itu tidak multitasking, jadi jangan mencoba untuk mendengarkan audio dan sekaligus mengerjakan soal. Jadi ketika audionya diputar, ya dengarkan saja, dan ketika ada instruksi untuk mengerjakan soal, yang mengerjakan soal. Jadi satu-satu, jangan mengerjakan dua hal dalam satu waktu, karena itu biasanya tidak efektif. Nah, ini tips yang pertama adalah anticipate the topic. Tadi kan sudah dikatakan biasanya di setiap partnya itu ada seorang narator yang membacakan bagaimana cara mengerjakan part ini. Nah, ini contoh dari instruksi dari narator yang ada di part B. Jadi nanti ada narator membacakan part B, direction. In this part of the text you will hear longer conversation. Gitu. Dan sampai akhir. Nah, ini kan lumayan waktunya. Ada mungkin beberapa detik atau 1 menit. Kemudian kalau di part C justru panjang sekali. Ini bisa 1 menit lebih ini. Jadi daripada kita sebenarnya instruksi yang kayak gini sama kayak gini
itu kita sudah paham cara mengerjakannya bagaimana. Jadi menurut saya tidak perlu didengarkan dan kita menggunakan waktu yang itu untuk langsung melihat pilihan jawabannya di lembar soal ini. Kemudian kita menebak ini tuh topiknya tentang apa. Jadi di setiap satu talk atau long conversation diikuti oleh 4 atau 5 soal. Jadi teman-teman bisa dihitung sendiri. Ini contohnya, anggap saja ini satu long conversation atau satu talk. Pertanyaan untuk satu long conversation atau satu talk. Kita bisa menebak dari kata-kata yang digunakan ini topiknya tentang apa. Di sini ada campus, ada student, ada campus office, classroom, library, kemudian ada kelas juga. Nah, kemungkinan besar topik pembicaraannya adalah tentang kehidupan di universitas. Jadi teman-teman nanti ketika diperdengarkan audionya sudah agak siap, tidak kaget. Kemudian anticipate the question. Kita juga bisa menebak soal yang ada di setiap pilihan jawaban ini. Contohnya di sini pilihan jawabannya ada find work on campus, work in the employment office, help students find job, ask the woman question. Ini mungkin pertanyaannya adalah apa topik pembicaraan di atas? What is the topic of the conversation? Atau ya seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 2, in the library, in a classroom, in a campus office, in a department. Nah, ini kan pilihan jawabannya nama-nama tempat. Jadi kemungkinan besar pertanyaannya adalah where is the conversation take place, di mana percakapan atau pembicaraannya itu terjadi. Kemudian ada no more than 10, at least 20, no more than 20, up to 10. Ini seperti itu ya, kita melakukan kegiatannya itu berapa kali gitu. Jadi misalnya pertanyaannya ya berapa kali kita harus melakukan hal X atau hal Y gitu. Kalau yang ini every morning, afternoons, weekends, when he's in class, weekdays. Ini kan pilihan jawabannya merupakan pilihan-pilihan jawaban yang menunjukkan keterangan waktu spesifik. Jadi pertanyaannya mungkin tentang kapan suatu hal itu akan terjadi atau dilakukan. Kemudian yang nomor 5 ada fill out the form, give her some additional information, tell her some news, phone her. Nah, ini mungkin saja tentang pertanyaannya apa yang akan dilakukan oleh woman atau apa yang akan dilakukan oleh the man selanjutnya. Focus on the first line. Nah, ini yang penting. Kenapa kita harus fokus kepada bagian-bagian awal? Coba lihat di bagian-bagian awal di part B maupun di part C, itu pasti terdapat seorang narator yang berbicara. Contohnya di sini naratornya question 1 through 4, listen to a conversation between a professor and a student. Nah, ketika naratornya berbicara seperti ini, langsung kita itu bisa menebak topiknya. Oh, ini nanti kejadiannya pasti tentang di universitas karena percakapannya antara seorang profesor dan seorang mahasiswa. Kemudian narator yang di talk itu contohnya di sini question 1 through 4, listen to a talk about settlement of America. Nah, nanti ini kan pasti adalah topik dari pembicaraannya. Jadi kita tidak boleh sampai tidak fokus atau ketinggalan ketika mendengarkan ini gitu. Kemudian bagian-bagian yang awal ini juga penting, jangan sampai kita ketinggalan. Kalau kita ketinggalan pasti kita sudah nggak ngerti ini itu tempat pembicaraannya di mana, topiknya tentang apa, dan apa yang dibicarakan. Oke, sekian video ini. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Sampai jumpa.